komentar daripada Hasanuddin. Perlu saya halalkan gak nih darah semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir atau HTI melalui agenda kalender Islam global dari Gemah Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan saya, komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Ini ada berita gembira bagi warga masyarakat Muhammadiyah ya. Pasalnya orang yang diduga ingin melakukan atau mengancam, membunuh dan juga menghalalkan darah warga Muhammadiyah ini sudah ditangkap oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri ya, yaitu Andi Pangerang Hasanuddin. Dia ditangkap di Jombang, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 ya. Nah, ini sudah ditangkap teman-teman. Nah, dia sudah diterbangkan dari Jombang, Jawa Timur ke Jakarta untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Ingat ya, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ya atas pelanggaran Undang-Undang ITE ya, dugaan melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE. Nah, adapun penangkapan terhadap Andi Pangerang ini karena diduga melakukan kasus ujaran kebencian dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah dan juga indikasi sarah ya. Nah, ini mendebar kebencian, sarah antar golongan sehingga timbul kegaduhan orang yang melihat komentar-komentar tersebut. Nah, ini adapun pasal yang dilanggar oleh Andi Pangerang Hasanuddin ini ada pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 29 junto pasal 45 Undang-Undang ITE yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, didengarkan nih. Nah, bunyi daripada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sarah ya teman-teman. Nah, itu daripada bunyi pasal 28. Lalu kemudian junto pasal 45A ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 tadi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, jadi dia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda 1 miliar ya. Itu bunyi ketentuan pasal 45A ayat 2. Nah, lalu ada lagi pasal 29 Undang-Undang ITE, bunyinya kurang lebih seperti ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti
yang ditujukan secara pribadi. Nah, dijungto lagi pasal 45 B Undang-Undang ITE ya. Bunyinya kurang lebih seperti ini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000 ya. Nah, itu ya teman-teman ya, bunyi daripada pasal 45B. Nah, maka dia diancam pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Wow. Ini kelakuan Andi Pangerang ya. Nah, penangkapan Andi Pangerang berangkat dari laporan pimpinan pusat PP Muhammadiyah terkait dugaan sarah dan pengancaman kepada masyarakat Muhammadiyah kepada Bareskrim Mabes Polri. Nah, ini nomor laporannya tercatat dengan nomor LP-B-76-Romawi 4-2023 Bareskrim Polri tertanggal 25 April 2023. Jadi dilaporin tanggal 25 dan ditangkap tanggal 30 April. Nah, cuman 5 hari prosesnya ya. Begitu cepat, dahsyat, karena memang ini di bawahnya ini sudah gaduh. Banyak yang ingin mencari Andi Pangerang langsung untuk mau dihakimi, mau dimasa, tetapi masyarakat masih menahan emosi karena akibat ulah tindakannya tidak bisa menjaga otak, tidak bisa menjaga jari dalam hal bersosial media. Nah, adapun si pelapor yaitu Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Nah, sementara terlapornya itu si pemilik akun Facebook yaitu Andi Pangerang Hasanuddin. Nah, diberitakan sebelumnya komentar bernada ancaman itu dilontarkan Andi Pangerang Hasanuddin terkait perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilakukan oleh masyarakat Muhammadiyah tidak berbarengan dengan pemerintah. Nah, rentetan komentar itu bermula dari unggahan Facebook milik peneliti BRIN yaitu Profesor Thomas Jamaluddin. Nah, dalam laman Facebooknya, Profesor Thomas juga menulis komentar terkait perbedaan lebaran antara PP Muhammadiyah dan pemerintah. Ya, komentarnya kira-kira seperti ini ya. Ya, sudah tidak taat keputusan pemerintah. Masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas. Nah, itu menurut Thomas ya. Nah, lalu kemudian Andi Pangerang Hasanuddin merespon sebuah komentar warganet yang ikut di dalam komentar, aktif berkomentar ya. Nah, bahasanya kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Komentar daripada Hasanuddin. Perlu saya halalkan gak nih darah semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir atau HTI melalui agenda kalender Islam global dari Gemah Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan saya, komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian, tulis Andi di kolom komentar. Nah, atas unggahan di kolom komentar milik Thomas itu berbuntut panjang. Nah, dan Thomas yang merupakan mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN itu membenarkan bahwa komentar tersebut
berasal dari unggahan di akun Facebooknya. Akibat dari kegaduhan karena komentar itu, Thomas Djamaluddin dan Andi Pangerang sudah menyampaikan permohonan maaf. Karena di situ ada kalimatnya, saya siap dipenjara. Ya akhirnya ya penyidik pun, tim Bareskrim pun menangkap dan dia harus bertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya. Di sini karena sudah gaduh, akhirnya Thomas Djamaluddin dan Andi Pangerang Hasanuddin sudah menyampaikan permohonan maaf. Nah, ingat ya, permohonan maaf meskipun dia sudah menyampaikan permohonan maaf baik secara lisan maupun tertulis kepada baik itu korban maupun kepada seluruh masyarakat, itu tidak menghilangkan pidananya ya. Jadi ingat, permohonan maaf tidak menghilangkan pidananya, tidak menghilangkan substansi. Maka harus tetap diproses secara hukum ya. Ini ya, kalau bisa Thomas Djamaluddin juga nih, karena dia yang memulai gitu ya, memantik istilahnya. Oke teman-teman, dalam hal bersosial media harus bijak, gunakan otak, gunakan jari, jangan asal melakukan komen-komenan atau membuat status yang sekiranya dapat menyinggung orang lain, menimbulkan kegaduhan, karena sangat jelas undang-undang ITE ya mengatur semua terkait masalah itu ya. Apalagi hari ini dengan mudahnya kita mengakses sosial media, punya data dikit atau ada data paket udah langsung online bisa 24 jam. Nah, oke teman-teman ya, jadi intisari daripada permasalahan ini adalah bijaklah dalam melakukan sosial media ya, baik itu membuat status, berkomentar dan lain-lain. Karena ketika tidak bijak, tidak hati-hati, maka akan menjerumuskan dalam persoalan hukum. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.